Oke, jadi Bapak Ibu kita reminder lagi gitu ya, kenapa kita perlu follow up? Karena follow up lah yang memungkinkan kita bisa punya bisnis atomi yang jangka panjang Bapak Ibu. Ya, karena hubungan yang terbangun, membangun kepercayaan itu sangat penting. Bagaimana kita bukan hanya kepada konsumen ya, tapi juga kepada, partner-partner bisnis kita Bapak Ibu ya. Kita perlu melakukan follow up supaya, apa ya, dengan hubungan yang terjadi Bapak Ibu, dengan kepercayaan yang terjalin Bapak Ibu ya, segala sesuatu yang terbangun dengan baik itu akan panjang gitu ya. Nah, terus kemarin saya juga cerita, bahwa follow up itu sama dengan peduli Bapak Ibu. Ya bahwa kita, saya nggak tahu grup lain gitu ya, tapi bagi saya Bapak Ibu, kita harus belajar membangun atomi dengan hati. Karena saya percaya kalau kita bangun dengan hati Bapak Ibu ya, orang tuh bisa merasakan hati sama hati gitu ya. Follow up itu peduli Bapak Ibu. Ya follow up itu bukan cuma tujuannya gue follow up lu supaya lu beli lagi. Jangan. Orang tuh bisa merasakan kalau dia tuh kayak jadi mesin ATM kita Bapak Ibu. Ya tetapi kita memfollow up orang, kita ingat-ingat lagi. Waktu kita pertama kali misalnya contoh kepada konsumen, kita memperkenalkan beliau produk kesehatan. Kita bilang, "Ibu, Ibu dengan produk ini, Hemohim ini, Ibu nanti bisa semakin sehat, imunitasnya bisa kemana-mana lagi, Bu, ya. Ibu bisa lincah lagi, Ibu bisa jalan lagi, dan sebagainya." Terus setelah Anda jual produk ke dia, itulah pertama kali dan terakhir kali dia melihat Anda, Bapak Ibu. Anda nggak pernah hubungin lagi, nggak pernah visit lagi, padahal waktu pertama kali janjian kejar-kejar gitu ya, setelah itu Anda hilang, tak berbekas seperti debu, Bapak Ibu. Ya, menurut Anda, dia mau repeat lagi nggak? Ya, kalaupun dia mau repeat lagi, kalau saya jadi orangnya, saya cari orang lain, Bapak Ibu. Ya, tetapi kalau Anda terus, "Ibu gimana? Kabar Ibu gimana? Ibu progresnya gimana? Ya, ada yang Ibu rasakan nggak? Ada yang nggak cocok nggak, Bu? Seperti apa?" Ya, pasti orangnya akan lebih, apa ya, lebih nyaman sama kita, Bapak Ibu ya. Nah, saya mau kasih satu perumpamaan, Bapak Ibu, yang saya sering banget pakai sebagai contoh untuk menjelaskan apa itu follow up. Jadi Bapak Ibu anggaplah saya ini seorang sales Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu itu beli mesin cuci sama saya. Ya, misalnya saya jual ke siapa ya, saya jual ke, ini Empok Mimi grup siapa nih Empok Mimi? Wah, Ibu Mimi ya. Nah, saya anggaplah saya jual ke Bu Mimi deh. Soalnya Bu Mimi doang yang buka kamera buat saya ya. Ya, saya jual ke Bu Mimi, beli mesin cuci. Ya, lalu setelah dikirim barangnya, ya saya transaksi sama Bu Mimi di hari Minggu, hari Selasa barangnya dikirim. Ya, lalu Bapak Ibu seperti biasa ya, namanya orang beli mesin cuci Bu, biasanya udah tuh, sudah ditransaksiin, dijelasin panjang lebar, habis itu orang hilang, tapi saya beda dong, saya sales yang baik gitu ya. Jadi oh enggak, sorry sorry, saya contohkan dua dua jenis sales ya. Jadi saya telepon Bu Mimi di hari Selasa. "Bu Mimi, selamat siang Bu," gitu kan. "Oh siang," gitu ya. "Bu Mimi gimana mesin cuci sudah datang Bu?" "Oh sudah Mbak, makasih," gitu ya. Nah dalam hati Bu Mimi mungkin, "Oh di follow up nih saya nih," bener nggak? "Makasih Mbak," gitu kan. "Eh Bu, selain mesin cuci saya punya dispenser loh, punya, kulkas juga, ya punya, AC juga. Ibu kalau misalnya mau butuh kulkas, mesin cuci dan sebagainya, cari saya ya Bu Mimi ya," gitu loh. Ya dalam hati Bu Mimi apa? Yang ini aja belum gue pakai gitu, bener nggak? Terus saya bilang lagi, "Eh Bu Mimi, nanti Bu Mimi kalau misalnya mesin cucinya bagus, boleh ya Bu, kenalin orang ke saya Bu. Nanti saya ini deh," gitu loh, "saya layanin. Ya Bu Mimi kenalin saya orangnya Bu, atau ada nggak Bu, adik ibu, kakak ibu yang mau beli mesin cuci sama saya Bu? Boleh dong Bu, kenalin." Kira-kira nih, ya hati Ibu Mimi apa? "Ih, ini orang nyebelin," bener nggak Bapak Ibu? "Apa sih, baru beli mesin cuci satu pakai aja belum, ya, udah berisik banget," gitu. Betul nggak Bapak Ibu ya? Seperti itu. Ya, nah itu sales pertama. Sales yang kedua, Bapak Ibu ya, namanya Sylvia juga gitu ya. Sama nih nama orangnya misalnya Bu Mimi juga. Ya, sama, hari Minggu transaksi sama saya, hari Selasa barangnya datang, lalu saya telepon, ya atau saya WA lah. "Bu Mimi, selamat siang, Ibu Sylvia nih," gitu. "Ibu saya mau tanya mesin cuci sudah datang belum?" gitu. "Oh sudah datang Mbak, makasih," gitu kan. "Oh ya baguslah kalau gitu. Ibu, itu mesin cucinya jangan dinyalain dulu ya Bu ya. Ibu endepin dulu Bu 1, 2 hari, ya supaya dia kalau misalnya tergoncang-goncang di perjalanan, takutnya mungkin ada rusak atau apa, Ibu endepin dulu ya Bu sehari ini deh, Ibu diemin dulu." "Oh gitu Mbak. Oh ya makasih ya Mbak ya." Dalam hati Bu Mimi apa? Wah, dikasih tahu nih, untung dikasih tahu, bener nggak? Lalu saya bilang apa, "Ya udah Bu Mimi, izin Bu, boleh nggak 2 hari lagi saya telepon lagi, kalau Ibu ada kendala, cara menggunakan,
Ya, Ibu boleh telepon saya, Bu. Ya, nanti saya juga tanya Ibu gimana cara pakainya. Makasih Bu Mimi. Dalam hati Bu Mimi apa? Apa dalam hati Anda, Bapak Ibu, kalau Anda punya sales kayak gitu? Baik ya, bener nggak? Bagus ya orangnya ya, bener nggak Bapak Ibu? Ya, lalu 2 hari kemudian yang saya lakukan apa, saya WA lagi ke Bu Mimi. Bukan nawarin barang Bapak Ibu, saya bilang apa, "Bu Mimi, gimana Bu mesin cucinya udah dipakai? Ibu ada kendala nggak? Masih ingat nggak cara pakainya Bu? Airnya jangan lupa ya Bu, jangan terlalu penuh. Terus, oh iya Mbak, ini kok kayaknya, ada bunyi-bunyi gitu ya." "Oh nggak apa-apa Bu, memang itu wajar. Ya nanti Ibu sabun cucinya jangan lupa Bu, taruhnya di yang wadah itu ya Bu ya. Coba Bu kita video call Bu, Ibu coba lihat. Nah, mana Mbak? Nah ini nih, ah itu Bu, di situ Bu wadahnya. Terus sabun cucinya jangan kepenuhan ya Bu ya. Nanti biar awet Bu mesin cucinya." "Oh ya Mbak, makasih," gitu. Bu, kalau Ibu ada, rasanya kayak mesin cucinya ada apa, Ibu hubungin saya Bu ya, karena kita ada garansi 30 hari Bu. Kalau Ibu mesin cucinya rasanya nggak puas atau kenapa, Ibu hubungin saya ya Bu, nanti saya urus, kita tuker barangnya." "Oh ya Mbak, aman, nggak apa-apa. Makasih ya Mbak ya." "Iya Bu, pokoknya Ibu ada apa-apa, ada kendala Ibu hubungin saya." "Ya makasih Bu ya." Kira-kira kalau Anda jadi Bu Mimi, apa yang Anda rasakan tentang saya, Bapak Ibu? Kalau Anda Tenang, punya sales yang seperti itu. tenang. Tenang, kenapa tenang? Karena selalu diingatkan, terus di-follow up gitu. Jadi Ibu merasa tenang ya, "Oh beli sama orang ini tenang nih," bener nggak? Ada apa-apa saya bisa ngandelin dia, bener nggak Ibu ya? Iya betul. Nah, terus kira-kira nih Bu, namanya baru beli mesin cuci ya, nah misalnya Bu Mimi ada saudara-saudara ke rumah nih, pasti namanya kita ya emak-emak ya cerita dong, "Eh, gue baru beli mesin cuci baru nih," gitu kan. "Oh ya? Mana lihat mesin cucinya?" Kita pasti promosi kan, "Ini mesin cuci baru gua nih. Ih bagus ya kayaknya." Mungkin nggak Bu Mimi bilang gini, kalau lu mau beli mesin cuci, hubungin salesku deh. Baik banget orangnya, servisnya bagus." Mungkin nggak ibu-ibu? Mungkin Mungkin nggak Bu mungkin Mimi mungkin merekomendasi saya? mungkin. Mungkin Kenapa? sekali. Kenapa? Kita puas dengan pelayanannya. Iya kan, puas dengan pelayanannya kan, baik orangnya, bener nggak Bu? Bener. Bener. Ya lalu Bu, ya 3 hari kemudian Bapak Ibu atau seminggu kemudian saya WA lagi. "Halo Bu Mimi, Ibu apa kabar? Gimana Bu, mesin cuci aman ya Bu ya?" "Aman." "Oh ya syukurlah kalau gitu. Ibu izin, boleh Bu saya mampir Bu ke tempat Ibu pas kebetulan saya mau lewat kopo. Saya boleh Bu mampir ke rumah Ibu ngeliatin mesin cucinya semuanya oke nggak semuanya, boleh Bu?" "Oh ya boleh Mbak, Bapak Ibu." "Boleh kan? Pasti boleh kan?" Ya lalu saya datang, saya lihat mesin cucinya, saya bawa keripik satu Bapak Ibu. "Ibu nih, saya pas tadi lewat sana ada keripik enak, saya beli buat Ibu." Kira-kira teman-teman, Bu Mimi cinta nggak sama saya Bapak Ibu? Cinta Cinta. banget. Kenapa cinta banget? Servis Memuaskan, memuaskan, servisnya pelayanannya. memuaskan. Waduh, hebat. Hebat kan, bener nggak? Bagi dia apa? Gila, mesin cuci doang gue beli loh cuma 1 juta, Hmm. servisnya sampai kayak gitu. Bener nggak teman-teman? Kira-kira nih waktu Bu Mimi AC-nya mulai bunyi-bunyi, dia cari sales lain apa dia cari saya Bapak Ibu? Cari Bu Pasti Silvi dong. cari Dia Bu pasti Silvi akan tanya, dong. Sil, waktu saya visit mesin cuci itu ya, "Sil, AC ada juga di tempat kamu?" "Ada Bu, AC." "Berapa AC kamu?" 3.300.000. Ibu tahu nih, di toko sebelah 3.250.000. Kira-kira ibu-ibu beli sana apa beli sama saya? Sama Bu Silvi, Silvi. Bu Pelayannya Silvi. hebat. Beda 50.000 tapi tenang hati, bener nggak Bapak Ibu? Ah, Tuh. aja bener nggak Bapak Ibu? "Sil, aku butuh AC juga tuh, ada di tempat kamu?" "Ada Bu." "Ya udah kalau gitu nanti aku ini ya, kamu coba liatin saya butuhnya berapa." "Siap Bu," gitu, ya. Terus, "Sil itu kemarin sepupuku tuh cari mesin cuci juga, kamu mau nggak teleponin dia?" "Oh boleh Bu, nanti saya telepon." "Oke," ya. 2 hari kemudian saya telepon ke Bu Cici, Bu Cici, Bu Mimi. "Bu Mimi, Ibu makasih banyak loh Bu, Ibu udah kenalin sepupu Ibu ke saya, orangnya beli mesin cuci loh sama saya. Aduh Ibu makasih banyak banget udah kenalin saya." "Oh iya, nggak apa-apa," gitu, "makasih banyak ya Bu ya." Nanti 2 hari kemudian lewat, mampir kasih keripik lagi. Kira-kira Bu,
Bu Mimi suatu hari dia ngisi rumah Bapak Ibu, dia cari saya nggak beli semua elektroniknya. Udah pasti. Udah pasti Bu, bener nggak Bu? Nah itu namanya follow up teman-teman. Itu namanya follow up. Kita aja jadi orang, kita mau digituin, bener nggak? Ya, nah sekarang saya pasangkan ke Atomi. Ya, kita pas saya switch ke Atomi boleh nggak? Ya, saya ulang nih ceritanya. Sales pertama, jualan dengan semangat. HPG, Hemohim bagus Bu, akhirnya beli. Bu, 2 hari kemudian, halo Bu, Hemohimnya sudah sampai Bu? Udah Mbak, gitu. Oh iya Bu, nanti jangan lupa diminum ya Bu. Iya Bu, selain Hemohim kami ada pomegranate loh Bu sama ginseng. Ibu cobain Bu, bagus banget Bu, biar 1 set Bu, gitu loh Bu. Oh ya nantilah Mbak. Sama kita juga ada skincare loh Bu. Ibu kalau ada skincare, biar cantik sekalian Bu. Oh ya Mbak, gampang nanti aja. Bu, sama ini loh Bu. Ibu kalau misalnya Hemohimnya itu Bu ya, boleh nggak kenalin saya sama saudara Ibu kan? Saat Ibu bilang saudara Ibu ada yang stroke tuh. Kenalin saya Bu, Hemohimnya. Nanti saya yang jelasin. Ibu nggak usah ngapa-ngapain. Kira-kira teman-teman, konsumen Anda pengen tendangannya keluar nggak? Kira-kira teman-teman, konsumen Anda merasa apa? Apa sih ini orang? Ini Hemohimnya juga belum minum. Dia udah nyerocos ngomongin yang lain. Nah, Bapak Ibu semua, ada nggak di antara kita yang melakukan kesalahan seperti itu, Bapak Ibu? Ada nggak? Nggak ada ya di grup ini ya. Semoga ya. Ya, kebanyakan dari kita, Bapak Ibu, nggak sabar. Ya, baru orangnya beli, kita nggak tanya dia gimana. Karena kita buru-buru mau kejar PV, Bu Silvi. Ya, ini orang kaya lagi. Ya kan? Dia cuma beli Hemohim 1, kita langsung mau sodok dia beli ini, beli ini, beli ini, beli ini. Sabar. Sabar, Bapak Ibu. Follow up itu tidak bisa tergesa-gesa, Bapak Ibu. Ya, nggak ada ya. Di grup ini nggak ada kan yang begitu ya? Nggak ada ya? Semuanya sabar ya. Jadi jangan Bapak Ibu. Orang baru beli produk 1, langsung kita sosor. Ini, jangan. Sekarang jadi apa yang mesti kita lakukan Bu Silvi? Misalnya, orangnya beli, misalnya contoh lah, dia beli Smart Holistic Beauty. Dia beli treatment sama Anda Bapak Ibu. Ya, Anda treatment dia, pakai IP Boosters, Absolute, dia beli 1 set. Ya, lalu Bapak Ibu, Anda tahu nih, 2 hari kemudian barangnya harusnya sudah sampai. Ya, harusnya barangnya udah sampai. Kalau saya Bapak Ibu, ya biasanya saya, kalau ke konsumen baru ya, saya kirimnya ke rumah saya. Atau saya kirim ke EC Bapak Ibu. Saya sendiri secara personal yang antar barang itu ke orang itu. Ya Bu Silvi, ribet dong. Ngapain kita kirim ke rumah kita, mesti ngantar-ngantar lagi jauh dong. Halo Bapak Ibu, waktu Anda ngejar dia pertama kali, Anda kejar tuh, ke ujung Berung juga Anda kejar, bener nggak? Masa kedua kali pas ngantar barang, mentang-mentang nggak dapat PV, Anda nggak mau pergi lagi? Jangan Bapak Ibu ya. Ya, jadi kalau saya Bapak Ibu, saya pergi lagi, saya antar sendiri barangnya. Ibu, saya izin ya Bu ya, ini barangnya saya kirim ke kantor, nanti saya ambil, saya kirim ke rumah Ibu. Ya, soalnya saya mau jelasin lagi Bu cara pakainya. Oh ya, boleh. Ya, lalu barang datang Bapak Ibu, saya janjian lagi. Walaupun saya tahu datang itu nggak dapat PV lagi, nggak apa-apa Bapak Ibu. Ini follow up. Ya, jadi saya datang, saya keluarin barangnya, ya Ibu, coba kita checklist sama-sama yang kita beli Bu ya. Ini benar Bu ya, ini benar-benar ini udah lengkap semua Bu ya? Udah Bu, ini udah lengkap Bu. Nah Bu, sekarang saya mau jelasin ulang ya Bu ya, cara pemakaian. Boleh nggak Bu saya jelasin sambil saya tulisin? Oh boleh Mbak, saya soal lupaan nih. Ya saya tulis Bapak Ibu urutannya. Ya Bu, jadi ini Bu, saya ulang lagi teman-teman. Ya Bu, jadi ini IP booster, cara pakainya tet, 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 tet. Nah, seperti itu ya. Nah, ini absolut Bu, kita boleh Bu izin saya buka bungkusnya atau Ibu mau buka sendiri? Bukain aja Mbak, buka ya. Nah, ini tonernya Bu, lengkap ya Bu ya, semua Bu ya. Ini maskernya 24 karat, ini oil serumnya udah lengkap Bu ya? Iya Mbak gitu. Nah Bu, boleh Bu sekarang kita cuci muka lagi Bu ya? Ibu kan evening care-nya masih ada ya? Ada Mbak. Boleh nggak Bu saya cuci muka Ibu sekali lagi? Kita sama-sama ingat lagi urutannya. Oh boleh Mbak. Treatment lagi Bapak Ibu. Treatment lagi. Ulang lagi. Nah ini Bu, sekarang ini punya Ibu ya Bu ya. Kita nyalain. Ngecasnya begini Bu. Toner. Sekarang toner Bu. Coba sekarang tangan Ibu yang pakai. Coba Bu, Ibu yang pakai IP boosternya. Nah tangannya agak salah Bu. Gini Bu caranya Bu. Nah bener Bu begitu Bu. Bapak Ibu, mungkin Anda harus ulang 1 jam. Untuk menjelaskan ulang semuanya. Mungkin 1 jam itu Anda nggak dapat PV Bapak Ibu.
Tetapi percaya sama saya, 1 jam itu akan menjadi pondasi Anda punya loyal consumer yang bahkan suatu hari bisa jadi pebisnis Bapak Ibu. Ya, sejauh apapun Bapak Ibu antar Bapak Ibu, jangan cuma mau omsetnya, nggak mau ngurusnya Bapak Ibu. Ya, kita bukan begitu caranya. Di Favor Community Bapak Ibu kita belajar melayanilah dengan hati, dengan kerendahan hati Bapak Ibu. Ya, habis itu apa? Aduh Mbak, saya lupa lagi, nggak apa-apa Bu, saya catat ya Bu ya. Setelah selesai Bapak Ibu sampai dia puas, Ibu ada pertanyaan lagi nggak Bu? Udah Mbak, udah paham. Oke Bu, kalau gitu. Nanti Ibu, boleh ya Bu, saya izin 2 hari lagi saya telepon Ibu, cara pakai Ibu udah gimana Bu ya? Nanti seminggu lagi saya pas memang mau lewat sini Bu, boleh nggak 1 minggu lagi saya ke rumah Ibu, saya mau pantau kulit Ibu kondisinya gimana? Boleh Bu ya? Oh boleh Mbak, boleh Mbak. Bapak Ibu, itu cara kita berbisnis Bapak Ibu. Ya, itu cara kita berbisnis. Bu Silvi, kalau Hemohim Pome Ginseng gimana? Kalau Hemohim aja, kalau dia cuma beli vitamin C doang gimana? Ya, kalau dia belinya cuma sikat gigi odol gimana? Ya nggak apa-apa Bapak Ibu. Ya, memang Bapak Ibu, itulah salah satu alasan kenapa Bapak Ibu kita tuh menerapkan Smart Holistic Beauty sebagai strategi bisnis kita di Favor sekarang. Kenapa? Karena Smart Holistic Beauty Bapak Ibu ya, selain dia itu masuknya karena skincare lagi ngetren, Smart Holistic Beauty ini Bapak Ibu ya, bagaimana kita treatment orang, kulit dan sebagainya ya, itu memungkinkan follow up yang panjang Bapak Ibu. Ya karena kadang-kadang kalau orang cuma beli misalnya satu koyo misalnya, Bu gimana Bu koyonya enak, Bu boleh nggak saya pantau kondisi koyo Ibu, kan susah ya Bapak Ibu ya, cari alasannya susah kan. Tapi kalau kita treatment kulit Bapak Ibu, orang tuh akan menunggu-nunggu Anda datang lagi. Nah, pada saat hubungannya sudah baik, Bapak Ibu, ya dia merasa kita tuh benar-benar peduli kulit dia tuh jadi cantik, kulit dia jadi bagus. Nah, pada saat kepercayaan itu tumbuh, Bapak Ibu, ya Anda mau cerita produk apapun yang lain, percayalah, dia akan menerima apapun karena dia udah suka sama Anda, Bapak Ibu. Ya itu makanya saya semangat banget sama Smart Holistic Beauty ini Bapak Ibu, karena saya lihat ini akan menjadi bisnis yang bisa panjang. Ya bisa jangka panjang Bapak Ibu. Ya Anda mau main di kesehatan juga boleh Bapak Ibu ya. Cuma mungkin kalau kesehatan, kalau orangnya sehat gitu ya, gimana Bu, hemohimnya cocok nggak cocok? Nah, Anda udah bingung tuh. Bu, boleh saya ke rumah Ibu, Bu, mampir ngeliatin hemohim Ibu, kan agak susah ya Bapak Ibu, benar nggak? Tapi bukan berarti tidak bisa. Ya, bisa saja Bapak Ibu, Anda harus putar lagi otak untuk cari cara lain untuk Anda bisa follow up seperti itu. Ya, tetapi kalaupun misalnya, Bu, saya datang ya Bu, sorry, Bu, hemohimnya gimana Bu? Cocok Bu? Cocok Mbak gitu loh. Apa yang Ibu rasa? Saya ngerasa saya tidurnya jadi enak nih, ah syukurlah kalau gitu. Ibu, kalau gitu Bu, boleh nggak saya izin Bu, saya kirimkan Ibu testimoni hemohim yang baru-baru ini saya dengar. Ya mungkin Ibu bisa dengerin ini Bu. Walaupun Anda tahu dia udah beli hemohimnya Bapak Ibu. Kirim lagi testimoni. Kirim lagi YouTube tentang hemohim. Ya, misalnya orang tuh baru beli koyo Bapak Ibu. Jangan Anda pikir, kata Bu Silvi susah follow up-nya, udah biarin aja. Jangan. Follow up, dia udah beli koyo nih. Ya, waktu barangnya datang, Anda kirim lagi. Ya, Bu, saya kirim lagi informasi soal koyo ya yang Ibu beli itu. Biar Ibu makin yakin cara pakainya, manfaatnya. Nah, Bu, saya sekalian kirimkan testimoni orang yang pakai koyo membaik, Bu. Dia beli apa Bapak Ibu? Beli odol. Ya ilah Bu Silvi, cuma 2.500 PV ngapain saya urus? Jangan salah Bapak Ibu. Ya itu 2.500 PV itu mendatangkan Pak Joni Kasidi loh. Ya, jadi caranya gimana? Bu, odolnya gimana Bu? Rasanya ya biasa aja sih Mbak. Oh ya nggak apa-apa Bu. Bu boleh nggak saya izin kirimkan ke Ibu kelebihan odol kita dibanding merek lain? Walaupun Anda sudah pernah jelaskan, kirim lagi. Ya kirim lagi, izin boleh nggak Bu saya kirim informasi soal odolnya? Ya, Anda ambil dari ChatGPT aja Bapak Ibu. Ketik kelebihan odol Atomy. Atau Anda screenshot dari aplikasi Bapak Ibu. Kirim ke beliau. Sama saya kirim ya Bu, testimoni orang yang pakai odolnya. Udah Bapak Ibu kirim. Ya, seminggu kemudian Bapak Ibu, Bu, gimana Bu? Odolnya masih aman Bu? Aman Mbak. Bu, izin boleh nggak saya sharing satu lagi pelengkap odol yang selama ini selalu jadi pasangannya. Sikat giginya boleh Bu, saya kirim informasinya? Boleh. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, semua ini mustahil kalau Anda tidak pernah catat. Yang beli siapa ya? Pakai otak ingat-ingat. Yang beli siapa ya kemarin ya? Gitu nggak bisa Bapak Ibu, makanya Anda harus catat.
Yang beli siapa? Dia belinya apa? Ya, tanggal berapa dia beli, Bapak Ibu? Ya, Anda harus catat, Bapak Ibu, supaya Anda bisa follow up gitu. Ya, begitulah Bapak Ibu tips follow up dari saya. Ya, gimana Bapak Ibu? Dapat sesuatu pagi hari ini? Ya, saya ingat banget Bapak Ibu. Ya, waktu itu Pak Freddy Bapak Ibu ya, dia ada satu konsumernya, yaitu beli IP booster. Ya, beli IP booster, rumahnya di Bekasi Bapak Ibu. Jauh gitu ya, Pak Freddy itu rumahnya di Jakarta Barat ujung, dia di Bekasi ujung. Cuma beli IP booster karena beliau ini sudah pakai Absolute Cell Active gitu ya. Tetapi Bapak Ibu, dia bilang dia mau ngantar sendiri. Ya, sebenarnya kalau mau praktis kan pakai JNE Bapak Ibu, bener nggak? Kirim aja tuh, tinggal video call gitu, bener nggak? Tapi dikirim Bapak Ibu. Ya, datang sendiri bersama IP booster, setir, ya puluhan kilo cuma untuk ngantar IP booster. Pas nganter Bapak Ibu, ya namanya kita jadi konsumen kan punya hati ya. Kita akan mikir apa gila ya. Pak, udah Pak, nggak usah. Ngapain? Kirim aja nggak apa-apa Bu. Saya kebetulan lewat. Yalah, kebetulan dari mana ya? Ya, antar Bapak Ibu jadi ngobrol. Ngobrol, dijelasin cara pakai, dijelasin ini bagus banget dan sebagainya. Orangnya akhirnya coba, terus habis itu setelah itu di follow up Bapak Ibu. Ya, di follow up 2 hari kemudian, gimana Bu? Enak nih, bener pakai IP booster enak. Bu, mau nggak Bu? Coba kita kumpulin teman-teman. Ya, karena kebetulan orang ini dulu pernah home party Bapak Ibu ya. Jadi langsung gitu, ya mau. Dan akhirnya kemarin Bapak Ibu di Bekasi tuh jadi ada home party gara-gara satu IP booster yang dikirimkan dari Jakarta Barat ke Bekasi Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu semuanya mungkin ya salah satu yang bikin bisnis kita nggak bertumbuh bukan karena kurang kerja keras Bapak Ibu. Tapi mungkin sesederhana kurang follow up. Ya, kita melewatkan banyak sekali loyal konsumen, ya potensial loyal konsumen, kita melewatkan banyak sekali potensi-potensi pebisnis Atomi cuma gara-gara kita kurang follow up. Kita ajak mereka ke Success Academy dengan semangat, mohon-mohon, angkut, jemput, habis itu kita telepon pun nggak pernah lagi Bapak Ibu. Ya gimana coba? Dia pikir apa? Ini orang ngajakin gua bisnis, datang, jemput, ya kan? Aku datang ke seminar, habis itu ditelepon pun udah nggak bisa. Mana mau aku bisnis sama dia? Nah, benar nggak Bapak Ibu? Nah, jadi mungkin selama ini kita kehilangan peluang partner karena kita nggak follow up. Jadi orangnya mikir, ngeri ah, habis diajak gue nggak pernah diapa-apain lagi gitu. Nah, jadi mari sama-sama kita mereview follow up ini Bapak Ibu ya. Coba Bapak Ibu, boleh dong tulis di chat apa yang Bapak Ibu pelajari pagi hari ini. Silahkan. Boleh coba tulis di chat. Dapat sesuatu nggak Bapak Ibu pagi ini? Ya. Atau Bapak Ibu di sini ada nggak yang merasakan? Ya, oh ya benar Bu Silvi. Ya, saya itu bisa sampai sekarang itu karena saya di follow up. Dengan terus-menerus sama upline saya, akhirnya saya tuh jadi on gitu. Oh ya benar Bu Silvi, saya ada satu konsumen yang tadinya jarang belanja, tapi karena saya follow up terus, akhirnya dia tuh jadi continue, jadi saya punya konsumen loyal. Ada nggak Bapak Ibu? Ya, ayo Bapak Ibu. Dan cerita-cerita seperti itu, Anda harus apa ya? Anda harus ketik gitu loh di grup Anda Bapak Ibu. Jadi grup Anda baca, oh ya benar ya berarti harus follow up ya gitu. Testimoni pribadi seperti itu penting. Ya, jadi jangan segan untuk terus-menerus melakukan follow up. Ingat, kalau kita segan berarti kita teliti hati kita. Kenapa ya saya tuh segan? Jangan-jangan kita tuh segan karena kita merasa follow up itu sama dengan nodong belanja lagi Bapak Ibu. Bukan. Follow up itu tanda kita peduli, Bapak Ibu. Ya, tanda kita peduli. Ya, jadi kita jangan segan. Ya, jadi kalau misalnya kita merasa, aduh, saya segan nih mau follow up. Ingat, ngomong sama diri sendiri, aku tuh follow up dia karena aku tuh mau memastikan produk Atom yang dia beli tuh dia puas gitu. Nah, ngomong gitu, Bu. Jadi dengan Ibu ngomong terus, saya tuh mau follow up dia sampo-nya, saya tuh pengen rambut dia tumbuh lagi, misalnya gitu. Saya tuh follow up dia skincare-nya karena saya itu mau dia itu bagus kulitnya. Nah, kalau kita ngomong begitu, kita nggak akan segan lagi. Ya, jadi kalau kita mulai merasa segan, sungkan, ingat-ingat kenapa? Ya, hal baik apa yang kita mau
terjadi sama orang itu Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu semua yang sudah merespon chat saya Bapak Ibu, percayalah ya, balasan WA Anda buat saya itu sangat berarti Bapak Ibu. Itu Anda memfollow up saya. Ya saya tuh orangnya ingetan Bapak Ibu ya. Jadi saya tuh selalu ingat orang-orang yang sering balas WA saya gitu ya. Balas chat saya gitu. Saya ingat loh orangnya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya bukan berarti Bu Sylvie orangnya begitu. Enggak, ya saya lagi mengajak grup saya gitu ya. Ayo, suatu hari Bapak Ibu semua kalian akan punya MB9 sendiri. Ya Bapak Ibu suatu hari akan punya bisnis besar. Percayalah, apa yang Bapak Ibu tabur, ya selamanya Anda merespon, Anda membalas, itu akan diduplikasi sama tim Anda Bapak Ibu. Ya, oke, terima kasih sudah mendengarkan saya.